Di sini tertulis bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus shadaqati afdal. Nabi pernah ditanya, sedekah apa yang paling utama? Nabi menjawab, shadaqatu Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan juga hadis yang kedua dari sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an." Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bahwa Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang sangat dermawan. Dan kedermawanan Nabi itu meningkat drastis ketika masuk bulan Ramadan. Yaitu tatkala Jibril tiap malam menemui Nabi SAW dan mengajaknya untuk mendaras mudarasatul Quran. Maka Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Jibril itu adalah lebih pemurah dalam menyedekahkan hartanya daripada angin yang ditiupkan. Nah, tentu sedekah ini telah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu murid beliau, Kiai Haji, pernah meneliti ayat-ayat yang seringkali ditafakuri oleh Kiai Dahlan, yang seringkali direnungkan Kiai Dahlan. Beliau kumpulkan dalam buku kecil ini pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan terkait dengan ayat-ayatnya. Dan di situ kita dapatkan bahwa ternyata di antara ayat yang sering ditafakuri oleh Kiai Dahlan itu adalah surah Al-Fajr ayat 17 sampai 23, yaitu bagaimana menggempur hawa nafsu, mencintai harta benda. Ya. Ayatnya kita sudah hafal bersama, kalla balla tukrimun al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turutha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan seterusnya. Nah, siang malam Kiai Dahlan merenungkan ayat ini. Sehingga tatkala ia bertemu dengan orang lain, selalu ditanya satu pertanyaan. Apa inti daripada pertanyaan Kiai Dahlan? Beliau bertanya, beranikah engkau mengorbankan harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menjadi pertanyaan yang senantiasa ditanyakan Kiai Dahlan. Dan pertanyaan ini timbul daripada perenungan beliau terkait dengan ayat-ayat yang ada di surah Al-Fajr. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kemudian sedekah di Ramadan itu perlu untuk kita maksimalkan? Tentu banyak daripada keutamaan-keutamaan, kita sebutkan beberapa ayat ataupun beberapa hadis. Di antaranya adalah sedekah itu menghapuskan dosa dan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu menghapuskan, menggugurkan dosa. Sebagaimana air mampu memadamkan api. Artinya tatkala kita mengeluarkan sebagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kita, saat itu juga Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Saat itu juga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Maka semakin banyak kita sedekah, semakin banyak kita infak di jalan Allah, maka semakin banyak itu pula lah Allah gugurkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan. Yang kedua, tentu sedekah itu melipat gandakan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yaitu perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah SWT, menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, itu sama dengan satu biji. Dari satu biji itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Dan dari masing-masing tangkai itu, 7 tangkai itu masing-masing kemudian melahirkan kemudian ada 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan pahala orang yang sedekah. Artinya dari satu biji bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Melipat gandakan pahala. Yang ketiga, keutamaan daripada sedekah itu diantaranya adalah membuka pintu rezeki. Karena sesungguhnya tatkala kita infakkan apa yang kita miliki, Allah telah berjanji kepada kita, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh."
apa-apa yang telah engkau infakkan di jalan Allah, maka dia akan menggantikan. Ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad sadaqatun min mal. Sesungguhnya harta itu pada hakikatnya tidak akan berkurang karena sedekah. Mungkin dalam pandangan kita tatkala kita sedekah, harta kita di ATM kita itu berkurang. Tapi pada hakikatnya itu menjadi keberkahan bagi kita. Itu mendatangkan pahala yang berlipat ganda bagi kita. Maka tentu daripada sedekah itu perlu untuk kita maksimalkan, perlu untuk kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Karena dikenal Ramadan ini dengan syahrus sedekah, bulan memperbanyak sedekah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak cara bagaimana kita mengamalkan sedekah di bulan Ramadan. Artinya banyak cara kita menginfakkan harta kita, memberikan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kita. Ataupun dalam ayat lain Allah berfirman, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat daripada kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai daripada harta yang telah Allah rezekikan. Di antara cara yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah memberi makanan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah di tempat kita, di kota Depok itu, atau kota Depok ini ataupun kota-kota yang lainnya, telah marak kegiatan buka bersama. Kegiatan orang datang ke masjid dengan membawa takjil untuk orang-orang yang berbuka puasa di masjid. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi takjil, makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berbuka dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Artinya, tatkala kita memberi makan orang yang berbuka puasa, kita pun mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuka puasa tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua yang bisa kita maksimalkan juga adalah menyantuni anak yatim ataupun memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait menjelaskan keutamaan menyantuni anak yatim, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi memberikan isyarat bahwa di surga nanti bersama dengan bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, itu seperti ini di surga. Artinya siapa yang memperhatikan anak yatim, nanti surganya dekat dengan surga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun memperhatikan orang-orang di sekitar kita, ataupun memperhatikan fakir miskin di sekitar kita. Dalam surah Al-Ma'un jelas sekali Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah engkau mengetahui siapakah orang yang mendustakan agama? Allah sampai berfirman demikian bahwa orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mengajak untuk memberi makan orang fakir miskin. Artinya dia sibuk dengan dirinya, lupa terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Amalan yang ketiga yang mungkin bisa kita maksimalkan terkait sedekah di Ramadan ini adalah kita datang ke masjid, kita bantu pembangunan masjid. Kita dapat flyer terkait dengan pembangunan masjid, kita menghubungi kontak yang tertera, kemudian kita menginfakkan sebagian apa yang kita miliki untuk pembangunan masjid, ataupun untuk pembangunan pesantren, ataupun yang lainnya. Karena ini jelas, Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Sahih Al-Imam Muslim mengatakan, man bana masjidan, siapa yang membantu dalam pembangunan masjid, banallahu lahu fil jannati mithlahu, maka Allah akan bangunkan hal yang serupa, rumah yang sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang dapat kita maksimalkan adalah bersedekah dalam bentuk wakaf. Ya. Karena yang namanya wakaf, pahalanya akan mengalir terus-menerus. Dalam hadis yang terkenal dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Tatkala seseorang itu telah meninggal, maka seluruh daripada amal perbuatannya terputus. Salatnya tidak bisa ia lagi mendapatkan pahala dari salatnya karena dia sudah meninggal. Begitupun dengan puasanya. Puasa dikerjakan tatkala masih hidup. Kita mendapatkan pahala daripada puasa kita. Tapi setelah meninggal, terputus amalan itu. Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang dimaknai sedekah jariyah ini dengan wakaf. Ya. Wakaf pembangunan masjid. Wakaf pembangunan pondok pesantren. Wakaf pembangunan panti asuhan ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mendapatkan manfaat daripada ilmu itu, ia mengamalkan ilmu itu, kemudian bisa saja ia kemudian mengajarkan ke orang lain, kemudian seterusnya seperti itu. Nah, yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala daripada transfer ilmu tersebut, akan mengalir. Dan yang ketiga adalah awwaladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh solihah, keturunan yang soleh solihah yang senantiasa mendoakan untuknya. Untuk itu hendaklah kita memperhatikan sedekah kita. Kami mengajak untuk kita menyalurkan sedekah kita, infak kita, wakaf kita, ataupun zakat kita bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini melalui lazismu Kota Depok ataupun lazismu di tempat di mana kita berada. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan Ramadan dengan sedekah-sedekah terbaik kita. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin saat itu juga Allah akan mengganti apa yang kita berikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kau infakkan, sedekahkan di jalan Allah, dialah Allah yang akan menggantikan.